Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel YouTube Daingoyo dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keutamaan dan manfaat daripada surah Maryam ini. Surah Maryam ini sering kita kenal sebagai surah promil, atau sering didengarkan, sering dibaca oleh teman-teman kita yang sedang melakukan program hamil dengan harapan agar bisa segera hamil. Mengapa surah Maryam ini teman-teman sering dijadikan sebagai ruqyah promil atau amalan untuk promil? Karena di dalam surah Maryam ini menceritakan satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang patut kita teladani, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam saat berjuang bersama istrinya untuk memiliki anak keturunan. Jadi dikisahkan dalam surah Maryam ini, Nabi Zakaria ini umurnya sudah 100 tahun lebih. Rambutnya diceritakan sudah memutih, fisiknya pun sudah lemah, istrinya pun sudah sangat tua, divonis menopause bahkan mandul. Dan menurut secara akal sehat, secara logika, secara medis, mustahil Nabi Zakaria ini bisa memiliki anak. Tapi alhamdulillah berkat mujizat doa dari Nabi Zakaria ini, istri yang sudah menopause dan mandul, akhirnya Allah beri keajaiban bisa hamil dan melahirkan seorang anak yang langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian kisah yang tidak kalah luar biasanya yang diceritakan di dalam surah Maryam ini, yaitu kisah seorang wanita suci yang diberi nama Maryam, Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini teman-teman adalah seorang wanita suci yang belum menikah, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Namun dikabarkan dia akan mengandung seorang anak. Jadi tidak ada suaminya, tidak pernah berbuat zina, namun hamil seorang anak yang diberi nama Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari kisah yang diceritakan di dalam surah Maryam ini, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, kisah Siti Maryam, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika semua orang, semua dukun, semua dokter memvonis bahwasanya kita tidak mungkin bisa hamil karena alasan inilah, alasan itulah, penyakit inilah, penyakit itulah, maka tinggalkan semua pendapat makhluk, tinggalkan pendapat dokter, kembali kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara sholat dan berdoa. Tinggalkan semua pendapat-pendapat yang mengatakan mustahil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka makhluk mengatakan mustahil, tinggalkan pendapat makhluk, kembali kepada Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Cukup Allah mengatakan kun fayakun, hamillah, maka hamillah. Maka teman-teman sahabat channel YouTube Daingoyo dimanapun Anda berada, di dalam kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah untuk senantiasa optimis, untuk senantiasa yakin kepada Allah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi apa manfaat, keutamaan dari surah Maryam ini? Yang pertama yaitu bagi orang yang sedang melakukan promil, manfaatnya yang pertama akan menambah keyakinan kepada Allah, akan menambah keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Apakah itu penyakit kista, miom, bahkan menopause, bahkan kemandulan, itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, akan mempercepat kita untuk hamil. Dan yang keempat, akan mendapatkan anak keturunan yang soleh dan soleha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa manfaatnya bagi orang yang sudah hamil atau ibu-ibu yang sudah hamil, kemudian membaca atau mendengarkan daripada surah Maryam ini? Yaitu manfaat yang pertama, yaitu meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melindungi bayi atau janin yang ada di dalam perutnya dari segala gangguan jin, segala gangguan syaitan. Kemudian yang selanjutnya, akan mempermudah pada saat melahirkan nanti. Sebagaimana kisah Siti Maryam, bahwasanya Siti Maryam ini pada saat mengandung, pada saat melahirkan tidak ada orang yang membantunya, tidak ada orang pintar, tidak ada dokter. Dia bisa melahirkan dengan seorang diri, dengan selamat, berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendengarkan surah Maryam ini pada saat hamil, insya Allah pada saat melahirkan akan dimudahkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya, bayi atau janin yang dikandung ini akan tumbuh sehat sempurna dan kelak pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin sahabat YouTube Dengoyo dimanapun Anda berada, sebagai kesimpulan, semoga semua pejuang garis 2 yang ada di channel YouTube Dengoyo ini yang sementara berjuang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat segala penyakit kita, penyakit kista, penyakit miom, menopause, bahkan kemandulan, semoga Allah angkat. Dan semoga yang senantiasa membaca dan mendengarkan surah Maryam ini, semoga bisa segera hamil. Kemudian yang sementara hamil, yang senantiasa mendengarkan surah Maryam ini, membaca surah Maryam ini, semoga anak atau janin yang dikandungnya sehat sempurna, kelak melahirkan secara normal dan lancar, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.